Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Erwina Kartika SE selaku dosen pembimbing mata kuliah akuntansi syariah. Di sini saya akan membahas tentang murabahan dan ijarah serta ijarah mutahiyah binta Malik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amanda Maharani, NIM ES 211016, semester 3 kelas 3B Ekonomi Syariah, Prodi Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian murabaha. Murabaha adalah salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah. Definisi murabaha adalah akad jual beli atas barang tertentu di mana dalam jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Tentang keuntungan yang disepakati, penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang rukun murabaha. Di dalam rukun murabaha adanya penjual dan pembeli. Barang yang diperjualbelikan jelas, harga barang sesuai dengan yang disepakati, adanya ijab kabul atau pernyataan serah terima. Dan selanjutnya syarat murabaha. Di dalam syarat murabaha, yang pertama, pembeli dan penjual dalam keadaan cakap hukum. Barang yang dijual tidak termasuk kategori yang diharamkan. Barang yang dijual sesuai dengan spesifik pembeli, dan barang yang dijual secara hukum sah dimiliki penjual. Selanjutnya, ijarah serta ijarah mutahiyah binta Malik. Ijarah adalah akad pemindahan manfaat atau hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diketahui dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang, maka disebut dengan sewa menyewa. Jika digunakan untuk mengambil manfaat tenaga, maka disebut upah mengupah. Selanjutnya yaitu rukun ijarah. 1. Mujir adalah orang yang menyewakan atau orang yang memberi upah. Yang kedua, mustajir adalah orang yang menyewakan sesuatu atau memberi upah. Ketiga, sikhat adalah ijab kabul antara mujir dan mustajir. Keempat, barang yang disewakan. Yang kelima, imbalan atau upah adalah uang dan sebagainya yang digunakan untuk membayar sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Setelah kita mengetahui rukun ijarah, selanjutnya syarat ijarah. Sikhat ijarah yaitu ijab dan kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara lisan maupun dalam bentuk lain. Selanjutnya, pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi jasa atau pemberi jasa atau penyewa atau pengguna jasa. Objek akad ijarah: 1. Manfaat barang dan sewa. Yang kedua, manfaat jasa dan upah. Setelah itu kita memasuki ijarah mutahiyah binta Malik. Adalah perpaduan antara akad jual beli dan akad sewa dengan janji perpindahan kepemilikan objek sewa kepada penyewa pada saat tertentu. Pemindahan objek ijarah tersebut dapat dilakukan apabila pembayaran sewa telah selesai dan objek sewa dikembalikan kepada pemberi sewa. Selanjutnya kita akan membahas ketentuan melakukan akad ijarah mutahiyah binta Malik. Yang pertama, semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad ijarah maka berlaku pula dalam akad ini. Yang kedua, perjanjian untuk melakukan akad ini harus disepakati ketika akad ijarah telah ditandatangani. Yang ketiga, hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad. Yang keempat, pihak yang melakukan akad ijarah mutahiyah binta Malik harus melakukan akad ijarah terlebih dahulu. Yang kelima, janji pemindahan kepemilikan yang telah disepakati di awal akad ijarah adalah wa'ad yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu dilaksanakan, maka harus ada akad perpindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai. Sekian video dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.